Makanya kalimat itu nggak sembarangan. Kalimat itu bisa menghadirkan hukum. Makanan halal karena kalimat. Nikah halal karena kalimat. Antum masuk Islam karena kalimat. Makanya ketika antum mengucapkan kalimat yang salah, akidah bisa salah. Misal, di kepercayaan yang lain, bukannya ada di Indonesia ya. Misal, ada perayaan namanya perayaan nakal misalkan. Antum katakan selamat nakal. Itu bukan di Indonesia ya, tempat yang lain. Antum ucapkan, itu nggak bisa karena itu kalimat. Kalimat, makanya keluar fatwa. Bahkan sebelum MUI mengeluarkan fatwa, kita tetap toleransi dengan saudara-saudari kita. Tidak boleh kita mengganggu kalau sedang ibadah. Tapi toleransi itu tidak harus menjadikan semua yang dikenakan diikuti, tidak. Itu toleransi tingkat tinggi. La ikraha fid din, Quran surah kedua ayat 256, posisi paling kiri sebelah bawah. Jangan maksa orang dalam agama. Jadi nggak boleh. Misal kemarin ada ya, tetangga Anda misalnya Kristen sedang di gereja ibadah, nggak boleh di sweeping ke gereja, hentikan ibadah. Itu nggak boleh, itu dosa. Melanggar ketentuan Quran. Lakum dinukum waliyadin, silakan bebas. Anda ibadah, terserah Anda. Saya ibadah, kita berdakwah saja dalam kebaikan. Gak boleh paksa. Tapi juga jangan ikut-ikutan untuk dikenakan hal-hal yang melekat pada ketentuannya, termasuk mengucapkan kalimatnya. Itu sudah keluar fatwa. Dulu, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari, Khadratus Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama, tanggal 31 Januari 1926. Menulis 19 kitab. Kitab keduanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silahkan dilihat di halaman ke-14, paragraf yang pertama, baris ke-4 sampai baris ke-7, posisinya paling kanan sebelah atas. Itu sudah keluar fatwa. Waqalat fil anwari, dan dikatakan dalam kitab Al-Anwar, wa yaqta'u bi takfiri, cukup seorang dianggap ingkar. Siapa orang ini? Wa kullu fa'ilin fi'lan, setiap orang yang melakukan perbuatan yang nyata-nyata, la yasduru illa bin kafir, tidak bersumber kecuali dari orang yang non-muslim. Kemudian ikut-ikutan kasujudi lis salib, seperti ikut kepada salib ibadah maksudnya. Awin nar, atau menyembah api. Awil masyi ilal kanais, atau sengaja ikut beriringan ke tempat ibadah, ke gereja misalnya. Ya, itu contoh saja. Bizadanirihi, atau mengenakan atributnya. Oleh beliau dihukumi ingkar, bagian dari tasyabuh. Gak boleh. Anda yang belajar dengan kami, gak usah marah-marah. Kalau gurunya disoal, wajar ada rasa sayang, rasa cinta, tapi jangan ditumpahkan dengan kalimat celaan. Kita tunjukkan bahwa kita itu beda. Tunjukkan dengan adab yang baik. Disoal oleh misalnya golongan tertentu, kita tunjukkan dengan kebaikan. Dilihat kita di sifat ini, tunjukkan yang baiknya lagi. Dibilang kita intoleran, tunjukkan toleransi yang baiknya. Dibilang begini, sampaikan kebaikannya. Sepanjang hubungan berbangsa dan bernegara, saya katakan hari ini, termasuk kami sampaikan pada saudara-saudari kami sebangsa setanah air, yang barangkali akan merayakan satu ibadah dalam agamanya setiap Desember, bagi yang barangkali akan merayakan Natalnya, saya memohon maaf, adi hidayat sebesar-besarnya kalau belum mampu mengucapkan selamat kepada hari raya ibadah Anda, karena memang dalam kepercayaan kami tidak mampu mengucapkan itu. Tapi bukan berarti itu semua menjadikan kami tidak harus saling berbagi dalam kebaikan masalah urusan berbangsa dan bernegara. Insya Allah kami hadir bersama Anda semua dalam urusan kemanusiaan. Jika ada yang dibutuhkan, kami tampil insya Allah. Ada hal yang dibutuhkan, kami berbagi. Ada kasih sayang kami berikan. Tapi kami minta maaf sebesar-besarnya dalam tanggal 25 Desember. Karena ini kaitan dengan perayaan ibadah. Kami tidak bisa mengucapkan ucapan selamat. Tapi urusan tentang kehidupan berbangsa bernegara, kita adalah tetangga yang baik. Kita berbagi dalam kebaikan seperti Rasul kami mengajarkan insya Allah. Dah, dengan demikian, insya Allah kehidupan kita juga bisa baik. Jadi kalau nanti ada urusan apa-apa, ada teman-teman, seperti saya sampaikan di Jakarta tadi. Antum punya tetangga non-muslim, maaf. Kristen, Hindu, Buddha, macam-macam sekitaran kita, urusan dunia, bagi. Di kantor ketemu, bagi. Punya kelebihan, traktir. Ya, dan ucapkan kalimat tauhid. Tumben traktirnya hari ini. Alhamdulillah, bukan karena tumben, Allah perintahkan saya untuk berbagi. Sebutkan kalimat Allahnya. Besoknya, begitu belum berbagi, dia muncul lagi. Allah nggak perintahkan hari ini? Oh, Masya Allah. Luar biasa. Nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita butuh kalimat-kalimat lebih. Nah, itu barangkali pertemuan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan belum bisa dibahas, itu barangkali hal yang berbeda. Tapi intinya, saya ingin mengajak kita bersikap dewasa. Teman-teman duat dimanapun Anda berada, teman-teman da'i, para ustadz, mari kita bersatu dalam kebaikan-kebaikan. Boleh kita tidak sepakat dalam beberapa hal, tapi jangan sampai ketidaksepakatan itu menjadikan perselisihan-perselisihan sehingga menghadirkan ketegangan di antara umat, di antara jemaah-jemaah kita yang seharusnya kita jaga ketentramannya. Yang kedua, mari kita mengadakan frame kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jika itu ukurannya, maka semua kemuliaan akan kita dapatkan dalam kebaikan. Mari teman-teman kita biasakan yang terbaik, hadirkan yang terbaik. Maafkan aku saudaraku Nasrani, aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan.
Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran. Bahwa Isa anak Tuhan dibantah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan. Tentang Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember dibantah. Ketika Maryam memegang Isa, tidak ada makanan karena terlahir di tepian kota. Allah memerintahkan menggoncang pangkal batang pohon korma. Tusakit alaiki rutaban jania. Gugur buah korma yang mengkal. Buah korma mengkal ada pada musim panas bulan Juli Agustus. Ketika Isa lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput. Sedangkan bulan 12 rumput tidak tumbuh karena tertutup salju. Maka 25 Desember bukan hari kelahiran Isa, tapi hari raya merayakan Dewa Mitra, Dewa Matahari, yang diambil oleh Kaisar Konstantin dari Konstantinopel. Lalu kemudian tentang Isa mati di palang salib dibantah Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, murid Isa yang menjual imannya dengan beberapa keping uang emas. Saya punya kawan Kristen Masehi, tapi dalam masalah hubungan baik, masalah ngasih makanan, masalah beri pakaian, oke. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tentang masalah tahun baru, apakah 1 Januari itu bersih, tidak ada hubung kait dengan agama? Maka tidak benar. 1 Januari 2018 Masehi, seolah-olah Masehi terkait dengan Al-Masih Isa alaihissalam. Itu kalender dibuat oleh Kaisar Julian dari Romawi kuno. Kaisar Julian membuat kalender, maka dibuat nama dia Kaisar Julian, maka disebut Julian kalender. Lalu kemudian Julian kalender dibawa ke Vatikan, dirobah oleh Kaisar Raja Pendeta Paus Vatikan bernama Paus Gregorius. Maka sampai sekarang disebut dia dengan Gregorian kalender. Lalu kemudian ketika terbentuk PBB, United Nation, Persatuan Bangsa-Bangsa, bingung mau pakai kalender apa? Di dunia banyak sekali kalender. Maka diseragamkanlah, dipakailah Gregorian kalender. Yang sebelumnya kita kerajaan Pasundan, kerajaan Demak, kerajaan Riau, Sendripura itu pakai kalender Hijriah. Termasuk Yogyakarta pakai kalender Saka, karena Sultan Agung Jawa mengkawinkan antara kalender Jawa dengan kalender Hijriah. Karena ingin mendamaikan antara Jawa dengan Islam. Maka setiap menyambut tahun baru Saka sekaligus menyambut tahun baru Hijriah. Kalender Masehi muncul belakangan, tidak tepat penisbatannya kepada Al-Masih karena Isa tidak tahu menahu tentang itu. Itu murni diambil oleh Kaisar Gregorius yang diambilnya ke Vatikan menjadi Gregorian kalender. Jadi kita menyatakan tahun baru, betul tahun baru, tapi tahun baru Romawi. Tahun baru Romawi, jangan kaitkan kepada Isa alaihissalam. Dia masih terkait. Adapun tahun baru Jepang, tak ada terkait dengan akidah. Nah ini tahun kalender yang baru. Tidak meyakini bahwa dengan kalender yang baru ini nasib berubah menjadi baru. Siapa yang asap malam itu paling banyak mengepul ke atas, maka rezekinya yang paling murah. Lalu membakar ayam sampai 2000 ekor. Nah, oleh sebab itu saya anjurkan anak-anak muda, remaja-remaja masjid, tanggal 31 malam tanggal 1 setiap masjid semuanya buat kajian, iktikaf, zikir, muhasabah supaya jangan keluyuran ke sana kemari. Hanya 2 saja. Anak-anak muda pergi ke masjid mulai jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 atau habis isya tidur. Saya nggak bisa tidur Pak Ustadz, biasa malam. Kalau nggak bisa tidur habis isya makan Antimo 2. Nguap tidur langsung. Itu saja. Adapun nanti Ustadz malam tahun baru apakah buat muhasabah di masjid? Enggak. Saya berangkat 28, 29 umroh, maka tahun baru di Madinah. Tahun lalu juga begitu.
Tapi tahun sebelumnya dibuat acara muhasabah. Wallahu a'lam.